Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tim Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuki pertemuan ke-8 yang akan membahas mengenai cerita hikayat dan juga cerpen. Saya bacakan KD-nya terlebih dahulu. Untuk KD 38 yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Untuk KD 4.8 yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Oke, selanjutnya saya bacakan indikatornya. Indikator 3.8 yaitu mengkategorikan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Indikator 3.8 yang kedua yaitu memperjelas nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dan indikator 3.8 yang ketiga atau yang terakhir yaitu menyimpulkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Oke, lanjutkan indikator 4.8. Yang pertama yaitu merancang cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Indikator 4.8 yang kedua yaitu mengkreasikan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilainya. Dan indikator 4.8 yang terakhir yaitu mengarang cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan juga nilai-nilainya. Oke. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, yang pertama yaitu nilai religi atau nilai yang berhubungan dengan keagamaan. Lalu yang kedua yaitu nilai moral, nilai yang berhubungan dengan etika dan juga moral seseorang dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu nilai sosial, hubungan antar individu di dalam sebuah masyarakat, itu yang dinamakan nilai sosial. Selanjutnya yaitu nilai budaya. Nilai budaya itu adalah adat istiadat yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, yang kelima yaitu nilai estetika atau nilai keindahan yang terdapat di dalam cerita hikayat. Dan yang terakhir yaitu nilai edukasi atau nilai pendidikan yang terkandung di dalam cerita hikayat tersebut. Oke. Untuk nilai-nilai di sini ada 6. Yang pertama nilai religi atau nilai agama. Yang kedua yaitu nilai moral yang berhubungan dengan etika. Yang ketiga yaitu nilai sosial, hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Yang keempat yaitu nilai budaya atau berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Yang kelima yaitu nilai estetika atau keindahan sebuah cerita. Dan yang terakhir yaitu nilai edukasi atau nilai pendidikan. Oke, kita masuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini sudah sering dibahas. Untuk unsur intrinsik, ayat yang pertama itu tema, yang kedua yaitu amanat, yang keempat yaitu latar atau setting. Yang ketiga itu alur atau plot, yang keempat itu latar atau setting, yang kelima tokoh dan penokohan, dan yang keenam yaitu sudut pandang. Untuk ini sudah sering sekali dibahas dari SD sampai SMP. Nah, untuk selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, itu ada 4, yaitu berkaitan dengan religi tadi atau agama, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, dan yang terakhir yaitu silsilah atau garis keturunan. Itu untuk unsur ekstrinsik. Selanjutnya yaitu pengungkapan kembali isi hikayat, ringkasan isi hikayat, dan juga penyampaian isi hikayat. Jadi untuk bab ini kita membahas ringkasan isi hikayat dan juga penyampaian isi hikayat. Oke, untuk ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang sudah kita bahas sebelumnya untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Jadi sebelumnya kita harus menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik baru menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, di sini sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu membaca keseluruhan hikayat. Jadi sebelumnya kalian harus membaca terlebih seluruh cerita hikayat. Nah, yang kedua yaitu mencatat gagasan utama dan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Nah, di sini kalian harus mencatat gagasan utamanya dan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting.
Nah, yang ketiga yaitu menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang sudah kalian tulis tadi yang telah dicatat pada langkah kedua, ya benar. Gunakan kalimat padat, gunakan kalimat yang padat, efektif dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Oke. Yang keempat yaitu dialog dan monolog. Tokoh cukup ditulis isi dan dicari garis besarnya saja. Nah, yang terakhir sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Jadi sinopsis atau ringkasan hikayat itu harus sesuai dengan cerita yang ingin kalian ringkas. Tidak boleh menyimpang dari jalannya cerita. Tuh. Oke, selanjutnya langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Nah, setelah kalian tadi meringkas, jadi kalian akan menyampaikan isi-isi hikayat. Nah, yang pertama yaitu membaca hikayat dengan seksama. Kalian harus membaca hikayat dengan seksama. Yang kedua yaitu memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Nah, kalian harus memahami unsur intrinsik yang ada 6 tadi dalam hikayat tersebut. Yang ketiga yaitu mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu dengan urutan waktu. Jadi kalian harus mencatat peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam sebuah cerita itu dengan urutan waktu yang tepat. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Nah, setelah langkah 1, 2, 3 selesai, kalian harus mampu mengembangkan mengurutkan peristiwa dengan bahasa kalian sendiri yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk dipahami pendengar. Tuh. Oke. Selanjutnya membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Yang pertama nanti kita bahas yaitu karakteristik bahasaan dalam hikayat dan juga perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan juga cerpen. Oke. Nah, karakteristik kebahasaan dan hikayat itu ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan majas dan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata arkais. Apa kata-kata arkais? Sebelum masuk ke majas, kita bahas dulu untuk kata-kata arkais. Kata-kata arkais itu gaya bahasa dalam hikayat atau cerita rakyat biasanya menggunakan ungkapan berhubungan dengan masa lalu, ciri-ciri kuno, tua dan sebagainya seperti syahdan, hatta, al-kisah dan sebermula. Jadi kata-katanya itu kuno dan juga sudah tua. Itu namanya menggunakan bahasa al-kais. Nah, selanjutnya kita bahas yang penggunaan majas. Nah, majas di sini ada 4. Yang pertama yaitu majas perbandingan, yang kedua yaitu majas sindiran, dan yang ketiga yaitu majas penegasan, dan yang terakhir yaitu majas pertentangan. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk majas perbandingan. Untuk majas perbandingan itu ada 3. Yang pertama yaitu personifikasi. Majas personifikasi ini melukiskan sesuatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia. Jadi melukiskan bahwa benda-benda mati itu dapat menirukan kegiatan manusia seolah-olah hidup. Contohnya, pensil tersebut menari-nari di atas kertas. Nah, kalau menari-nari ini biasanya digunakan untuk manusia atau makhluk hidup, tetapi di sini untuk digunakan untuk benda mati yaitu pensil. Oke, selanjutnya yaitu majas perbandingan metafora. Majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Jadi sifatnya hampir sama. Matanya indah seperti berlian. Matanya seolah-olah itu indah seperti berlian. Nah, yang majas perbandingan yang terakhir yaitu hiperbola. Majas yang melukiskan sesuatu dengan melebih-lebihkan dari kenyataan sebenarnya. Ini contohnya, air matanya mengalir, menganak seperti sungai, mengalir seperti sungai. Jadi kan seolah-olah air mata yang hanya 1 tetes 2 tetes itu mengalir seperti sungai. Itu kan sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tuh. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu majas sindiran. Nah, majas sindiran itu ada 2. Yang pertama yaitu ironi. Majas sindiran yang menyatakan kebalikan dengan maksud untuk menyindir orang. Nah, contohnya, rumah itu sangatlah indah dengan sampah-sampahnya. Nah, seolah-olah rumah itu sangatlah indah, padahal dengan tumpukan sampah. Itu kan kebalikan dari kata indah. Itu majas ironi. Nah, di sini yang kedua yaitu majas sarkasme. Bedanya kalau ironi itu masih menyindir secara halus, kalau sarkasme itu majas sindiran yang kasar atau langsung menusuk ke dalam perasaan seseorang. Contohnya yaitu dasar sampah masyarakat hanya mengganggu
ketertiban umum. Nah, itu yang dimaksud dengan majas sindiran sarkasme. Oke, selanjutnya yaitu majas penegasan. Nah, majas penegasan di sini ada dua. Yang pertama yaitu pleonasme. Majas yang berfungsi untuk menegaskan sesuatu kalimat dengan menggunakan keterangan tambahan yang sebenarnya sudah terkandung dalam kata-kata yang diterangkan. Jadi ada kata-kata tambahan untuk, walaupun kata tambahan untuk digunakan, tapi kata-kata itu sudah bisa digunakan. Contohnya yaitu para ibu-ibu arisan sekalian. Nah, padahal walaupun menggunakan kata para ibu-ibu arisan, tidak ada kata sekalian itu masih bisa digunakan. Para ibu-ibu arisan sekalian diharapkan hadirnya tepat waktu. Itu majas penegasan pleonasme, ada tambahan yang terkandung dalam kata yang diterangkan. Nah, yang selanjutnya yaitu majas penegasan repetisi. Majas yang berlukiskan sesuatu dengan mengulang kata atau beberapa kata. Nah, ini contohnya. Dia akan berusaha belajar dan terus belajar agar bisa menggapai impiannya. Di sini ada pengulangan kata belajar sampai 4 kali. Nah, fungsinya apa? Untuk menegaskan bahwa dia itu terus belajar sampai mampu menggapai impiannya. Itu yang dinamakan majas penegasan repetisi. Oke, yang terakhir yaitu majas pertentangan. Nah, majas pertentangan itu ada dua. Yang pertama yaitu antitesis. Majas yang melukiskan sesuatu dengan mempergunakan kepaduan kata yang berlawanan. Contohnya, baik buruknya rupa tidak menjadi ukuran sifat dan karakteristik seseorang. Ada di sini ada kata baik dan juga buruk di dalam satu kalimat. Itu namanya majas pertentangan antitesis. Nah, selanjutnya yaitu majas pertentangan paradoks. Majas yang melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan padahal maksudnya tidak bertentangan. Itu yang paradoks. Aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. Jadi dia merasa kesepian padahal dia di tengah-tengah keramaian. Itu majas pertentangan paradoks. Oke, ini yang selanjutnya yaitu perbedaan antara hikayat dan juga cerpen. Di sini ada untuk temanya. Untuk tema hikayat itu temanya hampir sama, sedangkan cerpen temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Untuk latarnya, hikayat latar tempat sangat menonjol yaitu istana dan lingkungannya. Nah, untuk cerpen lebih bervariasi baik tempat, waktu maupun suasananya. Untuk tokoh dan penokohan, hikayat tokohnya terbatas, raja-raja, ratu, permaisuri atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Nah, untuk cerpen tokoh yang diciptakan tidak terbatas, penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Nah, selanjutnya untuk perbedaan alurnya, hikayat alur yang digunakan biasanya alur maju. Nah, untuk cerpen alur maju, mundur dan juga campuran sangat mungkin digunakan. Nah, untuk sudut pandangnya, sudut pandang pada hikayat digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, sedangkan cerpen sudut pandang yang bisa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama dan juga campuran. Untuk gaya bahasa hikayat, gaya bahasa yang digunakan bersifat statis. Untuk cerpen, gaya bahasanya lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk amanat hikayat amanat ditulis secara eksplisit, sedangkan untuk cerpen amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Selanjutnya untuk perbedaan unsur ekstrinsiknya, biografi pengarang, nama pengarang hikayat biasanya tidak disebutkan atau anonim, sedangkan cerpen nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Untuk nilai-nilainya, hikayat terdapat nilai agama dan pendidikan paling menonjol, sedangkan untuk cerpen nilainya lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama dan juga pendidikan. Selanjutnya yaitu penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama yaitu meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Jadi hikayat itu kalian ringkas terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua yaitu mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Jadi konflik-konflik yang ada di dalam cerita tersebut kalian daftar terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu memilih konflik yang menarik, mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Nah, setelah kalian tadi yang mendaftar konflik-konflik, kalian pilih yang paling menarik, konflik yang paling menarik, dan yang
Keempat, yaitu mengembangkan pilihan konflik tersebut dengan menjadi cerita pendek. Nah, setelah konflik tadi kamu pilih, kalian dapat mengembangkan menjadi cerita pendek. Oke, penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen, yang pertama yaitu keruntutan cerita. Nah, cerita itu harus runtut atau urut. Yang kedua, suara, lafal, dan juga intonasi saat membacakan cerpen tersebut. Dan yang terakhir yaitu gestur dan juga mimik. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.